Halo Sobat Korpus Antero Indonesia. Hai. Perkenalkan nih, saya Mbak Uut. Nah, kalau kita sering nih mendengar istilah WFH atau WFO, di sini nih, aku tuh sering mendapat sebutan sebagai Miss WFH atau sering kita sebut sebagai work for host. Baik, di era new normal ini, pelatihan yang kita selenggarakan tidak lagi klasikal kan tentunya. Baik, kita sering menyelenggarakan nih namanya istilah PJJ. Nah, di sini nih Mbak Uut akan berbagi pengalaman terkait dengan saat bertugas sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Baik, bagaimana kabar hari ini? Semoga Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat, semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Perkenalkan, saya Mbak Uut dari Balai Diklat Keuangan Yogyakarta yang akan bertugas mendampingi Bapak Ibu dari pagi sampai dengan sore nanti sebagai host atau petugas piket. Batik Indonesia elok menawan, dipakai bangsawan menambah aura. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, semangat pagi dan salam gembira. Nah, itu tadi contoh opening saat kita membuka pelatihan jarak jauh. Tapi sebelum melakukan opening, pastinya kita mempersiapkan banyak hal. Pertama nih, kalau saya harus make up. Make up ya. Kenapa harus make up? Ben aku ki ayu dhewe sak Zoom ya. Sak Zoom ayu dhewe cetar membahana pengajar pun mesti kalah, peserta pun akan bahagia melihat host sing ayu dhewe. Tapi yang tadi dilakukan sebelum Zoom ya. Baik. Namun terkait dengan teknis host atau petugas piket dalam PJJ, kita harus mempersiapkan jadwal atau session plan. Kenapa kita harus menyiapkan jadwal atau session plan? Karena dengan menyiapkan session plan, kita akan mengetahui metode pembelajaran yang akan dipakai. Kita juga akan mengetahui pergantian pengajar. Kita juga akan mengetahui kapan kita nanti akan melakukan breakout. Kemudian kita pastinya akan mengetahui kapan kita harus break ataupun isoma. Selanjutnya setelah jadwal, kita juga harus menyiapkan daftar nama peserta. Kenapa harus disiapkan? Karena dengan kita mengetahui daftar nama peserta, kita akan lebih bisa memantau dan mengenal lebih dekat peserta. Selanjutnya yang harus kita siapkan adalah buku doa. Sebagai petugas piket atau host, kita harus memimpin doa untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran PJJ. Yang gak kalah penting, di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta memiliki checklist petugas host. Checklist petugas host ini berisikan bagaimana cara melakukan host atau petugas piket dari mulai persiapan sampai dengan penutupan PJJ. Nah, di dalam checklist tersebut juga terdapat contoh-contoh bagaimana kita melakukan opening, bagaimana kita membreakout, teknis serta administrasi yang digunakan selama PJJ. Seperti contohnya ada alamat LMS, kemudian alamat absen semantik yang akan kita ingatkan terus kepada peserta. Ya Allah, welah, kok malah diketokke. Nah, iki sedikit makanan ya sing tak perlukan untuk persiapan PJJ. Iki aqua sak galon-galone. Ning kono ki sesuk meh tak kei kulkas, men aku ki seger iso ngombe es ngono ya. Dadi aku nek delok peserta ki ya tentunya pasti kelihatan segar. Badanku kan kudu prima. Sedino lho, Bro, sedino. Piye jal aku kudu prima ning ngarep Zoom kan. Dadi aku ki perlu menyiapkan sedikit makanan ki lho. Sedikit banget kan? Baik Bapak Ibu, saya akan bantu coba untuk share screen. Yalah, mati lampu.
Kadang-kadang sebagai petugas host atau petugas piket, tentunya mati lampu ataupun putusnya koneksi jaringan internet akan kita alami. Namun kita tidak perlu khawatir karena kita cukup untuk memberikan informasi ke grup WhatsApp yang kita bentuk dengan peserta dan pengajar, dan pelatihan akan tetap berjalan dengan lancar. Wah, alhamdulillah listrik sudah nyala. Kejadian-kejadian seperti mati listrik, kemudian putusnya jaringan internet adalah kejadian di luar kendali kita. Namun, ada kejadian-kejadian di dalam kendali kita dan hal itu tidak boleh terjadi. Contohnya adalah hei, halo Jang, piye kabare? Apa ana apa? Oh, piye ana diskonan to? Diskonan ning apa? Lah sabrut. Apa wae akeh? Sing wingi sing tak pingin iki lho, sepatu wingi diskon ora? Pirang persen? Diskon di mana tuh, Mbak? Mau juga dong infonya. Bocor. Mohon maaf Bapak Ibu atas kekurangan nyamanannya karena tadi lupa matiin mikrofon. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Pegel ternyata bisa. Sik lah. TikTokan sik walah ya. Saya masih tinggi, dijamin masih tinggi, sama sekali belum berpengalaman. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, minta matiin. Astagfirullah, ya ampun. Baik Sobat Korpu, itulah tadi sharing pengalaman terkait petugas host atau petugas piket. Jadi tadi sudah Mbak Ut sampaikan ada 2 pengalaman. Yang pertama adalah persiapan melakukan host, kemudian adalah pelaksanaan ketika menghadapi situasi-situasi yang sulit saat host. Nah, di akhir pelatihan pembelajaran sebagai seorang petugas host, kita akan menutupnya dengan memimpin doa. Kemudian kita juga tak lupa mengingatkan kembali kepada peserta untuk melakukan absen, kemudian mengingatkan kembali agenda-agenda esok hari. Baik Sobat Korpu, itu tadi sharing pengalaman dari Mbak Uut sebagai petugas host. Sampai jumpa lagi sharing knowledge selanjutnya.